jawabnya luar biasa ya. 1, 2, 3. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Karena kita lagi semangat, jadi kita angkat lagu pujian matahari bersinar terang. Ikuti kakak di depan ya. Pujian Bapa ku datang padamu. Dengan segala doa kita akan pujian juga sungguh-sungguh ya. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Bapa kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, walaupun kami beribadah sekolah minggu
secara online Bapak, namun kami percaya Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga kakak-kakak yang akan mengajar dan juga Pak Bin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau mengurapi setiap kami sehingga ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Itu semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut ibadah sekolah minggu ini hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya karena adik-adik semua masih happy, masih semangat, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Oke, ayo angkat ya. Firman Tuhan ada di hati. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, agar setiap firman yang kami pelajari boleh mendewasakan iman kami, boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pada minggu yang kedua saya sudah menyampaikan di dalam Kolose pasal 3 yang ke-8. Masih ingat tentunya bukan?
Alkitab katakan apa? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya, sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berkata-kata kotor atau berkata-kata yang tidak pantas. Karena itu tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya sudah sampaikan bukan bahwa pengikut Kristus pasti orang Kristen. Tetapi orang Kristen belum tentu pengikut Kristus. Sebab itu kalau kita hanya sebatas sebagai orang Kristen, maka bisa saja kita berkata-kata kotor, walaupun itu tidak pantas, walaupun tidak boleh. Ya. Tetapi kalau kita sebagai pengikut Kristus, dipastikan ya, kita tidak akan pernah berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak pantas, berkata-kata yang tidak memberkati. Sebab itulah pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga, yang ke-16. Alkitab katakan demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, kalau kita memiliki perkataan Kristus di hati kita, jadi setiap orang yang percaya Tuhan memiliki perkataan Kristus di hati kita, ya, maka dipastikan, di depan saya katakan, tidak mungkin kita berkata-kata kotor. Tidak mungkin kita berkata-kata yang tidak pantas. Tidak mungkin kita berkata-kata yang tidak baik. Karena semuanya itu tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang yang belum percaya Tuhan. Masih ingat tentunya bagaimana Tuhan Yesus disalib. Ketika dia dipaku, ketika dia diludahi, ketika dia tampar, perkataan yang keluar dari mulutnya adalah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, demikianlah seharusnya kalau kita memang pengikut Kristus, maka dipastikan ya, perkataan yang keluar dari dalam hati kita, dari dalam mulut kita, itu pasti memberkati. Pasti kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor. Mengapa demikian? Karena Alkitab katakan, mari kita melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Alkitab katakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, itu artinya kalau kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, masa sih yang keluar dari mulut kita kata-kata kotor? Kan bertolak belakang. Itulah sebabnya di depan saya katakan, kalau dia mengatakan orang Kristen berkata-kata kotor, ya, itu artinya dia bukan pengikut Kristus. Dia hanya sebatas orang Kristen. Tapi pengikut Kristus dipastikan dia tidak akan pernah berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak pantas, berkata-kata yang tidak memberkati. Karena apa? Dia menjadikan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Sebab itu perkataannya juga kudus, perkataannya juga memberkati.
Saya yakin adik-adik pasti mengerti tentang hal ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan membuat kita lebih dewasa sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita semakin dewasa untuk terus menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau kami sudah berkata-kata kotor, berkata-kata tidak pantas, karena firman-Mu tidak tersimpan di hati kami. Namun kami percaya bahwa melalui firman-Mu hari ini, kami diubahkan, kami menjadi pribadi yang memberkati banyak orang, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang memberkati. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian Berilah yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya ya Bapa. Dan juga kami telah memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kiranya Kau memberkati persembahan ini agar dapat berguna untuk perkembangan sekolah minggu di tempat ini. Dan juga Tuhan, kami telah mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Oke, akhirnya kita akan menutup atau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan.